Halo semuanya, selamat datang di pemaparan mata kuliah Hukum Pidana. Nah, buat teman-teman mahasiswa dan pembelajar hukum yang berdedikasi, hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang benar-benar menjadi fondasi dari sistem peradilan kita. Judul video presentasi kita kali ini adalah Sejarah dan Evolusi Kodifikasi, Transisi Pasca Kemerdekaan. Dan sebagai informasi, materi akademik ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Siapkan catatan Anda, karena perjalanan napak tilas hukum kita ini bakal sangat luar biasa. Oke, agenda kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari menelusuri akar sejarah pidana Indonesia, lalu membedah analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, melihat fase unifikasi dan dualisme hukum, dilanjutkan dengan telaah teori-teori pemidanaan, melihat evolusi menuju KUHP nasional kita yang baru, dan ditutup dengan pustaka serta refleksi akademik. Mari kita mulai. Bagian pertama, akar sejarah pidana Indonesia. Kalau kita bicara soal sejarah hukum pidana, kita pastinya harus mundur jauh sebelum masa kemerdekaan. Bayangkan, pada tahun 1881, Belanda menyusun Wetboek van Strafrecht atau KUHP mereka sendiri. Nah, kodifikasi inilah yang kemudian dibawa ke tanah jajahan kita dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918 dengan nama Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indië. Terus, pertanyaannya, gimana waktu Jepang masuk menduduki kita di tahun 1942? Ternyata, walaupun kekuasaan beralih tangan, bala tentara Jepang memutuskan untuk mempertahankan sistem hukum pidana Belanda ini. Tujuannya simpel, untuk mencegah kekosongan hukum. Warisan kolonial inilah yang nantinya jadi PR besar buat para pendiri bangsa kita. Lanjut ke bagian kedua, analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Coba teman-teman posisikan diri tepat setelah proklamasi kemerdekaan. Kita ini negara baru merdeka tapi tiba hari dihadapkan pada ancaman kekosongan sistem hukum yang luar biasa mendesak. Kalau nggak ada hukum, ya kacau balau kan? Untuk mengatasi krisis itu, pemerintah kita dengan cerdas melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pakar hukum Han Bingxiong menganalisis bahwa undang-undang ini tuh dijalankan dengan manuver yang sangat brilian melalui dua fungsi utama. Pertama, annulling function. Artinya, undang-undang ini secara tegas menganulir atau menghapus semua peraturan pidana keluaran militer Jepang. Kedua, restoring function atau fungsi memulihkan. Jadi aturan ini menarik garis waktu mundur dan memberlakukan kembali hukum pidana Hindia Belanda yang berlaku persis pada tanggal 8 Maret 1942, tepat sebelum Belanda menyerah ke Jepang. Tentunya diberlakukan dengan penyesuaian sana-sini agar selaras dengan status kita sebagai negara merdeka. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, unifikasi dan dualisme hukum. Tapi begini, menyelesaikan masalah di atas kertas itu ternyata beda banget sama kenyataan di lapangan. Sejak tahun 1946 sampai 1958, Indonesia itu mengalami apa yang kita sebut sebagai dualisme hukum pidana. Kenapa bisa begitu? Karena pada kenyataannya, wilayah Nusantara kita saat itu terbelah. Di wilayah yang berhasil dikuasai oleh Republik Indonesia, KUHP yang dipakai ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tadi. Tapi di daerah-daerah yang masih diduduki oleh Nica atau Belanda, mereka seenaknya memberlakukan kembali Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indië versi mereka sendiri. Coba bayangkan betapa rumitnya penegakan hukum pada masa itu. Unifikasi atau penyatuan hukum nasional yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia ini akhirnya baru benar-benar terwujud 1 dekade kemudian lewat Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Bagian keempat, telaah teori-teori pemidanaan. Oke, mari kita ubah gigi sebentar. Dari lini masa sejarah, kita masuk ke kajian filosofis yang sedikit lebih dalam. Berdasarkan catatan-catatan seperti dari Sofyan Sastrowijaya, kita harus bertanya, saat sebuah negara menghukum warganya, apa sih dasar pembenarannya? Nah, dalam ilmu hukum pidana, perdebatan ini dijawab lewat teori-teori pemidanaan. Di satu sudut, kita punya teori absolut atau teori pembalasan murni. Logikanya sangat tegas. Hukum dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah berbuat jahat. Titik. Utang keadilan harus dibayar lunas. Di sudut lain, ada teori relatif atau teori tujuan. Teori ini lebih melihat ke depan. Jadi pidana dijatuhkan bukan buat ajang balas dendam, melainkan demi mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya ngasih efek jera, mencegah kejahatan berulang, dan melindungi ketertiban umum. Biar kajian akademik kita makin kokoh, coba kita lihat pandangan dari Profesor Andi Hamzah. Beliau menekankan sebuah poin etimologis yang sangat penting. Katanya, penghukuman itu bukan dilandasi oleh amarah yang buta, tapi berasal dari kata dasar hukum.
Artinya apa? Pemidanaan itu pada hakikatnya adalah proses menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Ini secara mutlak menuntut objektivitas, proporsionalitas, dan prosedur peradilan yang sah, bukan sekadar sarana pelampiasan dendam. Dan ini ada pandangan yang sangat realistis dari Profesor Marjono Reksodiputro yang harus selalu kita ingat baik-baik. Beliau mengingatkan kita bahwa setangguh apapun sistem pidana atau teori yang kita pakai, tujuan pemidanaan itu bukanlah untuk menciptakan dunia utopia yang 100% bebas dari kejahatan. Itu mustahil. Tujuan sebenarnya adalah mengendalikan kejahatan tersebut agar tetap berada dalam batas toleransi yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi intinya, hukum pidana itu adalah instrumen pengontrol sosial, bukan tongkat sihir. Lanjut ke bagian kelima, evolusi menuju KUHP nasional. Dan akhirnya, sampailah kita di puncak perjalanan panjang evolusi hukum pidana ini. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Ini bukan pencapaian kecil, teman-teman. Ini adalah tonggak sejarah yang luar biasa. Bukan sekedar ubah-ubah teks pasal, tapi ini adalah deklarasi nyata bahwa Indonesia akhirnya secara resmi melepaskan diri dari sisa-sisa warisan kolonial itu. KUHP yang baru ini dirancang sedemikian rupa untuk beradaptasi dengan hak asasi manusia, paradigma keadilan modern, dan dinamika era digital. Hal-hal esensial yang dulunya sering terabaikan di Kitab Undang-Undang Warisan Belanda. Bagian keenam, dan yang terakhir, pustaka dan refleksi akademik. Sebelum kita benar-benar akhiri, saya perlu mempertegas lagi bahwa video presentasi ini merupakan media dan bahan pengajaran akademik yang sah. Materi ini memang dirancang khusus untuk bisa ditonton oleh mahasiswa secara online dan menjadi referensi terpercaya bagi Anda para pembelajar hukum. Tentu saja, literasi yang kuat adalah kuncinya. Daftar pusaka dari tokoh-tokoh besar seperti Profesor Andi Hamzah, Profesor Barda Nawawi Arif, Profesor Marjono Reksodiputro, hingga Sofjan Sastrawijaya adalah literatur yang wajib banget Anda baca kalau ingin menelaah sejarah dan evolusi ini lebih dalam lagi. Nah, sekarang giliran Anda yang berpikir keras. Berdasarkan semua uraian dan rentetan sejarah yang baru saja kita bedah tadi, saya punya satu pertanyaan berbobot untuk Anda renungkan. Mengingat sejarah panjang dualisme hukum kita dan lahirnya KUHP 2023 yang baru ini, menurut Anda, apakah sistem pemidanaan kita saat ini sudah benar-benar 100% melepaskan diri dari jerat teori pembalasan ala kolonial? Atau jangan-jangan mentalitas itu masih tersembunyi kuat dalam praktik penegakan hukum modern kita saat ini? Silahkan bawa pertanyaan ini, diskusikan, dan jadikan bahan perdebatan panas di forum-forum studi Anda. Sebagai penutup, saya diamanahkan untuk membacakan pesan langsung dari Pak dosen yang bunyinya persis seperti ini. Semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menyelami materi ini bersama saya. Tetaplah kritis, teruslah membaca, dan sampai jumpa di pembahasan materi hukum kita yang selanjutnya.